Oke, teman-teman semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Supriyadi dalam materi perkuliahan laporan keuangan persekutuan. Pada saat ini kita akan membahas terkait dengan laporan laba rugi persekutuan. Terutama laporan keuangan persekutuan. Laporan keuangan persekutuan kita coba menjadi tiga. Yang pertama menyusun laporan perhitungan laba rugi. Yang kedua menyusun laporan perubahan modal. Yang ketiga menyusun neraca persekutuan. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama kita menyusun dulu laporan perhitungan laba rugi. Perusahaan umumnya melaporkan laporan laba ruginya setiap tahun, baik itu secara publish maupun non-publish. Kita bisa melihat bahwa laporan laba rugi tidak hanya dalam persekutuan yang sifatnya firma, CP, PT, dan sebagainya, tapi juga terkait dengan perusahaan-perusahaan TBK dan sebagainya. Itu mereka akan melaporkan laba ruginya pada laporan keuangannya. Hanya kita di sini akan membahas laporan persekutuan, laporan laba rugi persekutuan. Kemudian yang selanjutnya kita akan membuat laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal itu seperti apa? Misal, ketika Tuan A sudah membayarkan, sudah melaporkan, sudah menyetor modalnya kepada perusahaan, tahu-tahu pada saat pertengahan tahun maupun dia sebagai investor baru ataupun mungkin lama, perubahan modal itu pada saat itu akan berubah, terutama dalam konteks posisi ekuitasnya perusahaan tersebut. Yang berikutnya ada laporan neraca. Nah, di sini neraca ketentuannya di dalam menyusun neraca ini, persekutuan itu tidak berbeda dengan perusahaan-perusahaan lainnya pada umumnya, baik itu mungkin perusahaan TBK maupun perusahaan umum lainnya. Kita bisa melihat di sini laporan laba rugi. Saya pribadi mengambil contoh dari perusahaan laba rugi periode 2002 double X. Di sini penjualan 1 juta. Harga pokok penjualan sebesar 600.000. Laba kotor penjualan sebesar 400.000. Beban usaha, biaya bunga, gaji karyawan, dan biaya lain-lain itu sebesar 200.000. Sehingga laba bersih perusahaan adalah sebesar 200.000. Di sini juga dihubungkan dengan gaji pemilik. Gaji pemilik, misal perusahaan tersebut dimiliki oleh dua pemilik perusahaan, yang Mr. Q dan Mr. W. Gaji pemiliknya itu memiliki gaji setiap bulannya, yakni Mr. Q digaji dengan 80.000, Mr. W digaji dengan 40.000. Maka dia harus mengurangi laba yang harus disetorkan setiap tahunnya. Sehingga penghitungannya adalah gaji pemilik 80.000, 40.000, bunga atas modal 10.000, 20.000, dan sisa laba dibagi rata 25.000, 25.000. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya sudah ada di materi sebelumnya, yakni pembagian laba. Di pembagian laba pada pertemuan 2. Nah, sekarang kemudian ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal pada untuk periode tahun 2000 double X, Mr. K ini saldo Januarinya adalah 910.000. Sementara Mr. W itu sebesar 1.955.000. Laba tahun
buku 2000 double X itu sebesar 115.000 untuk tuan Q dan 85.000 untuk tuan W, sehingga kita bisa kurangkan totalnya 2.865.000 dikurangi 200.000. Persekutuan Q dan W, laporan perubahan modal untuk periode tahun 2000 double X, Mr. Q dan Mr. W sebesar saldo 1 Januari itu 910.000 dan saldo untuk Mr. Q, dan untuk Mr. W itu sebesar 1.955.000. Sementara laba yang diperoleh itu sebesar 115.000 dan untuk tuan Q dan untuk tuan W itu sebesar 85.000, sehingga totalnya ditambahkan modal yang semula 2.865.000 ditambah 200.000 diperoleh sebesar 3.065.000. Maka pembagiannya sebesar 1.025.000 untuk tuan Q dan untuk tuan W itu sebesar 2.040.000. Di sini ada penarikan prepe namanya. Penarikan prepe itu berapa? Yaitu prepenya untuk tuan Q 125.000 dan tuan W 90.000. Dari mana angkanya? Ini hanyalah sebuah ilustrasi atau contoh, sehingga kita bisa peroleh tanggal 31 Desember 2000 double X itu sebesar modal yang ada baik itu tuan Q maupun tuan W itu adalah 900 dan 1.950.000. Oke, baik, lanjut ke persekutuan Q dan W. Yang utamanya adalah terkait dengan neraca per 2000 double X. Kita bisa melihat di sana ada hutang lancar. Kasnya 150.000. Persediaan dagang ada 750.000, persediaan ada 600.000, hutang dagangnya ada 500.000, hutang tuan D 250.000, total aktiva dan total hutang sebesar 1.500.000 dan hutang lancarnya 750.000. Pak, kok nggak balance? Ini belum selesai, masih ada sambungannya ke slide berikutnya, yakni aktiva tetap sebesar 500.000, tanah bangunan itu 1.500.000, akumulasi penyusutannya sebesar 250.000. Jika di total sebesar 1.250.000. Ini adalah total bangunan dan akumulasi depresiasinya 1.250.000. Mesin dan alat-alat pabrik 2 juta, depresiasi 250.000, total 1.750.000. Mungkin dari contoh-contoh tersebut kita bisa lihat bahwasannya hutang jangka panjang dan total hutang kita bisa lihat 2.750.000. Ini hanyalah sekelumit kecil terkait dengan laporan neraca. Adapun nanti kita bisa lihat contoh-contohnya. Untuk hitungannya itu ada di pertemuan 1 dan pertemuan 2. Jika teman-teman merasa tidak paham atau tidak memahami terkait dengan hitungannya, nanti saya akan buatkan video berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.